Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang telah mengantarkan kita, menyampaikan kita sampai di bulan Ramadan ini. Ini merupakan nikmat yang besar karena sebelumnya mungkin banyak di antara kita yang berdoa mohon kepada Allah agar disampaikan umurnya di bulan Ramadan ini, dan sekarang sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Setelah Allah kabulkan, tentunya kita juga harus tahu dan paham, karena sesungguhnya yang penting bagi kita bukan cuma sampainya kita di bulan Ramadan ini. Ketika kita dulu berdoa mohon kepada Allah supaya disampaikan di bulan Ramadan ini, sebenarnya kita mau apa? Sekarang sudah tiba bulan Ramadan, kita sudah hidup di dalamnya. Mau kita apakan bulan Ramadan ini? Masuk di sini bapak-bapak ibu orang. Bagi orang yang paham, Ramadan itu merupakan perkara yang besar, nikmat yang besar, sehingga dia gembira menyambutnya dan senang menjalaninya, berusaha meraih segala keutamaan yang ada di dalamnya. Tapi bagi mereka yang tidak paham, tentunya bulan Ramadan ini bukan bulan yang menyenangkan, dan bahkan mungkin biasa-biasa saja mau ikut dan mau hidup di bulan Ramadan ataupun tidak, biasa-biasa saja, karena dia nggak paham apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman, bulan Ramadan ini merupakan bulan spesial. Bulan spesial yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Karena orang mukmin itu tahu dengan segala keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan mukmin tahu juga ya, dengan keimanannya bahwa dia yakin bahwa Allah itu hak, Rasulullah itu hak, Al-Quran itu hak, janji Allah hak, ancaman Allah hak, surga hak, neraka hak, semuanya hak, tidak ada keraguan padanya. Dengan keyakinannya bahwa janji Allah itu benar, tidak ada keraguan, ancaman Allah juga benar, tentunya orang beriman itu sangat berusaha bagaimana dia meraih dan mendapatkan janji Allah itu, dan juga berusaha lari dengan sejauh-jauhnya dari ancaman Allah. Ini yang sesungguhnya cita-cita seorang beriman, ingin dapat surga, terhindar dari neraka. Nah, ketika sudah punya keyakinan seperti ini, tentunya segala sebab apapun yang bisa mengantarkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam jannah, masuk surga, pasti dia upayakan untuk dilakukan. Segala sebab apapun yang bisa menghindarkan dirinya dari neraka, pasti dia akan berusaha untuk lari sejauh-jauhnya menghindari. Bulan Ramadan ini bapak-bapak ibu merupakan peluang besar, kesempatan emas untuk meraih apa yang telah Allah janjikan tadi. Ya. Berusaha untuk meraih yang telah Allah janjikan, ada
ada di bulan Ramadan ini. Peluangnya besar. Allah sediakan. Makanya orang-orang beriman gembira sekali, sangat semangat menyambutnya, karena dia tahu keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan melimpah sekali. Oleh karena itu dia sangat gembira dan berusaha untuk dengan segala kemampuannya untuk meraihnya. Makanya mari kita kalau mengaku sebagai seorang beriman, mari kita segala keutamaan yang telah Allah sediakan di bulan Ramadan ini, mari kita berusaha untuk meraihnya. Kita bertanya, apa dong keutamaannya? Kadang-kadang tidak semua muslimin mengetahui. Kalau tidak tahu, biasanya juga biasa-biasa saja, Pak. Di rumah bapak, kalau nggak tahu, ya, ada uang miliaran, biasa-biasa saja. Tapi kalau tahu di dalamnya ada uang miliaran, pasti berusaha untuk mengambilnya. Kenapa? Tahu ada kenikmatan. Ketika dia nggak tahu, biasa-biasa saja. Makanya perlu kita ketahui keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini, biar kita tertarik, biar kita termotivasi. Untuk kita masih di awal ini, kita baru-baru pada hari pertama, malam kedua, masih lumayan jauh untuk melalui hari-hari di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya cepat sekali nanti ya. Ramadan ini kan hanya beberapa hari saja. Kalau nggak 29, 30 hari. Ayat ma'dudat kata Allah. Hari yang bisa dihitung saja terbatas. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan, rugi besar. Kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala memasuki bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, seandainya kita tidak dapat apa-apa, rugi besar. Ngomong-ngomong, mari kita berusaha mengetahui, mempersiapkan diri, ya, menambah ilmu supaya keutamaan yang ada di bulan Ramadan bisa kita raih dan kita dapat. Nah, secara umum, bahwa Ibu rahimahullah, utamaan di bulan Ramadan kita mungkin sudah paham secara umumnya bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan barakah, syahrul barakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu kebaikan yang melimpah. Barakah itu kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak. Maka dikatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan. Banyak sekali, tapi yang penting yang boleh kita pahami, keberkahan yang ada di bulan Ramadan itu yang paling pokok ini, yang paling penting adalah melimpahnya pahala yang tersedia. Itu melimpahnya pahala di bulan Ramadan ini, dan juga adanya maghfirah, adanya pengampunan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ini yang dicari-cari orang beriman, Pak. Kita nggak akan bisa masuk jannah, nggak akan bisa masuk surga kalau kita nggak meraih sebab-sebabnya. Apa sebab-sebab tadi? Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Juga berusaha mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Seorang kalau tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, nggak akan bisa masuk jannah. Yang ada apa? Neraka. Makanya yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini, melimpahnya pahala, pengampunan yang luar biasa. Ayo mari kita semua berusaha meraihnya. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita nggak dapat, karena bertebaran sekali, melimpah sekali dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, di malam hari maupun di siang hari. Kita dapatkan itu kalau kita mau. Kalau nggak mau, ya silahkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat, orang-orang yang berusaha keras, dan bukan termasuk orang-orang yang membenci dan tidak menyukai bulan Ramadan. Karena tidak sedikit ya orang mengaku muslim nggak suka Pak dengan bulan Ramadan ini, merasa terganggu aktivitasnya. Kenapa? Karena sehari-hari dia tenggelam dalam dosa dan maksiat. Ketika dia tenggelam dalam dosa dan maksiat, maka dia enggan, malas, nggak suka dengan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, merasa terganggu. Tapi orang beriman tak begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul gembira menyambutnya, berusaha meraih segala keutamaan yang ada di dalam. Baik Bapak Ibu, mengenai melimpahnya pahala tadi, memang semuanya itu erat hubungannya dengan ibadah-ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Banyak sekali ibadah
saum. Karena keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu erat hubungannya dengan pelaksanaan ibadah saum. Karena setiap orang, setiap muslim yang hidup di bulan Ramadan pertama-tama diwajibkan oleh Allah menjalankan ibadah saum. Wa man syahida minkum syahra falyasum, kata Allah di surah Al-Baqarah ya. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, kata Allah, falyasum, maka puasalah, saumlah. Dari ayat ini wajib setiap muslim yang sudah mukallaf, yang sudah balik berakal ya, dan dia sehat, kan, tidak ada udzur, ya, maka dia wajib berpuasa. Nah, dengan ibadah puasa inilah, ya, tentunya Allah sediakan limpahan pahala yang luar biasa, Bapak. Makanya kalau kita nggak bisa menjalankan ibadah kewajiban puasa ini, insya Allah. Apa utamanya dari ibadah puasa yang disediakan oleh Allah? Pahalanya tak terbatas. Tak terbatas, Pak. Kata Rasulullah, kullu amalin bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Ini hadis qudsi ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Kalau sudah Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, aku yang akan membalasnya, maka tak terhitung apa yang disediakan. Kenapa demikian? Karena ibadah memang rahasia antara kita dan Allah. Bapak, Ibu berpuasa, nggak makan, nggak minum, walaupun di kamar sendirian, nggak berani makan, nggak berani minum. Kenapa? Kita takut sama Allah. Allah tahu, kita sadar ya, merasakan adanya pengawasan Allah. Walaupun mungkin di hari-hari yang lain, mungkin kita merasakan adanya mengawasi dengan mudah berbuat dosa dan maksiat. Tapi untuk ibadah saum ini, walaupun kita sendirian nggak ada orang, nggak berani makan minum. Makanya ini luar biasa ibadah saum, merasakan adanya pengawasan, nggak berani buka sembarang, rahasia antara dia dan di dalamnya juga ada unsur kesabaran yang luar biasa. Sabar dengan segala macamnya ada dalam ibadah puasa. Sabar ya dalam menjalankan ketaatan ada, sabar dalam meninggalkan larangan ada, sabar menghadapi takdir yang tak menyenangkan seperti kita menahan lapar, menahan haus, ada dalam ibadah saum. Makanya orang yang saum, orang yang berpuasa itu pahalanya tak terbatas. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Jadi kalau ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya, ayo kita betul-betul jalani ibadah saum ini dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan wahtisab. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian keutamaan saum ini kita dapatkan pahala yang melimpah, yang luar biasa. Belum banyak sekali keutamaan saum yang lainnya yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Banyak sekali. Ya. Dan tentunya ini salah satu sumber pahala yang bisa kita raih melalui ibadah saum. Walaupun juga ibadah-ibadah yang lain banyak sekali, dengan qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran luar biasa, pahalanya satu huruf aja minimal 10 kali lipatnya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu sudah 3 huruf, sudah 30 minimal ini pahala. Kita kalau baca satu surat berapa itu hurufnya? Satu juz berapa hurufnya? Kalau hatam 30 juz berapa hurufnya? Melimpah sekali. Makanya kalau kita nggak mau memanfaatkan yang demikian ini, bisa di bulan Ramadan. Orang beriman berlomba-lomba membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena tahu utamanya. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain seperti yang tidak ada di bulan yang lainnya, memberi buka orang yang berpuasa, iftar shaim, memberi buka orang berpuasa. Memberi buka orang berpuasa tentunya luar biasa itu pahalanya. Kata Rasulullah, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri. Siapa yang memberi buka orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang diraih oleh orang berpuasa tadi. Kalau Bapak memberi buka 10 orang,
pahala seseorang Bapak dapatkan min ghairi ayyangkus min ajri shahid tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tadi sedikit. Kita dapat kopi pahalanya Pak, ganda pahalanya kan. Orang yang berpuasa dapat, kita yang memberi buka pun juga dapat. Itu ada di bulan Ramadan, ada di bulan yang lain. Demikian ini. Makanya orang yang paham, yang punya harta, yang punya kelebihan harta, berlomba-lomba untuk memberi buka. Gak bakhil, gak balik, gak pelit. Kenapa? Tahu keutamaannya di situ. Kesempatan emas untuk mendapatkan. Iya, bapak-bapak ibu yang punya ya harta yang cukup, yang berlebih bahkan, ayo kita berlomba-lomba di situ. Karena ini langka kesempatan di bulan Ramadan. Jangan kita tumpuk harta kita. Mati nggak kita bawa, tapi amaliyah kita hilang. Yang harus yang kita utamakan biar nanti bermanfaat ya. Itu diantara. Belum ibadah-ibadah yang lainnya melimpah sekali. Nah itu limpahan pahala disediakan. Intinya semua pahala, semua ibadah yang kalau syariatkan di bulan Ramadan ini sumber pahala. Mereka dia saum, baca Quran, memberi buka, bahkan juga sholat tarawih kita ini, masya Allah. Dan juga punya ibadah-ibadah. Itu. Yang kedua Bapak, keutamaan yang pokok lagi adalah maghfirah tadi kan, pengampunan Allah Ta'ala. Ini yang sangat ditunggu-tunggu juga dari seorang yang beriman, ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, karena dengan pengampunan inilah dosa-dosa yang dilakukan akan terhapus. Karena orang beriman itu sadar Pak, dirinya penuh dengan dosa. Gak merasa, oh aku sudah pahalanya banyak, gak ada dosa juga begitu orang beriman. Orang beriman merasakan bahwa dirinya banyak dosa. Iya, dosa baik sebagai seorang lelaki maupun perempuan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, itu yang menyadari kekurangan-kekurangan kita. Ya, mungkin sebagai suami kurang memperhatikan istrinya, kurang memperhatikan anaknya, kewajibannya kepada anak dan istrinya. Istri juga begitu, mungkin kurang kewajibannya kepada suami. Sebagai anak, ya tentunya kurang bagaimana kewajibannya kepada orang tua. Belum hubungannya dengan Allah, banyak dosa-dosa yang barangkali dilakukan. Sehingga kalau dia sadar penuh dengan dosa, maka tentunya dia sangat mengharapkan ampunan. Dengan ampunan inilah, ya Bapak, ya, maka seorang mukmin itu akan bisa selamat dari itu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang paling ditakutkan azab di akhirat, karena azab di akhirat itu adalah sangat besar. Kata Allah, wala adzabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu lebih dahsyat, lebih besar. Iya, dibandingkan dengan azab dunia. Kalau azab dunia paling tenggelam di lautan, tenggelam dalam tanah, longsor. Mungkin juga ya, azab-azab yang lain, kena angin, atau mungkin kebakaran dan lain banyak sekali. Tapi yang azab di akhirat dahsyat sekali, lebih dahsyat. Makanya bagus sekali orang beriman kalau tak sampai mendapatkan pengampunan. Sementara di bulan Ramadan disediakan oleh Allah pengampunan yang besar, sebab-sebabnya banyak sekali. Gimana kita mendapatkannya? Pengampunan dari Allah itu melalui ibadah-ibadah yang Allah sediakan juga. Karena semua ibadah yang Allah syariatkan itu merupakan sebab mendapatkan pengampunan Bapak Ibu. Saum sebab mendapatkan pengampunan. Karena Rasul mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menjalankan saum Ramadan karena dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ihtisab, apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kesempatan saum untuk mendapatkan pengampunan. Apalagi juga ada penjelasan Rasul yang lain ya. Nah, sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya mengenai keutamaan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Ya, Rasul mengatakan, "Fatastaghfiru lahumul malaika hatta yudiru." Jadi para malaikat itu memohonkan ampun buat orang-orang yang saum sampai mereka berbuka. Dari orang yang berpuasa, Pak, dari berpuasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari, malaikat itu memohonkan ampun. Yastaghfiru lahumul malaika, kata Rasulullah. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah buat orang-orang yang saum. Sampai kapan? Sampai berbuka. Apa beristighfar berapa lama kuatnya? Besok 3 kali, besok 3 kali,
yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini di akhir malam Ramadan nanti, di akhir bulan nanti, akhir malamnya kata Rasulullah mereka diampuni. Mendapatkan pengampunan nanti. Ketika Rasul ditanya, iya Lailatul Qadar, kata para sahabat kepada Rasul, apakah ini malam Lailatul Qadar? Lah, bukan, kata Rasulullah. Walakinnal amila, kata Rasulullah, tetapi orang yang beramal di bulan Ramadan ini, ya, innama, ya, yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Mereka itu memenuhi pahalanya kalau sudah menunaikan. Kita dari awal nih sampai akhir Ramadan menjalani berbagai macam ibadah ketaatan di bulan Ramadan, di akhir malam nanti di akhir Ramadan kalau kasih bonus-bonusnya pahalanya apa? Yuqallahu, kalau mereka pengampunan. Ini yang kita harapkan. Itu ada ibadah saum dan ibadah ini. Makanya luar biasa kalau kita akan menjalankan ibadah saum, termasuk salat tarawih yang Ramadan ini. Karena Rasul mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menjalankan ibadah yang Ramadan, salat tarawih ini di antaranya juga istilah kita kan, ya. Dengan iman wa ihtisaban, Rasul mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi peluang mendapatkan pengampunan lewat salat tarawih yang Ramadan. Nah, kalau kita malas, gimana? Makanya ayo Bapak Ibu semua ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan ini, mari kita semangat untuk menjalankan biar peluang tadi mendapatkan limpahan pahala dari Allah, pengampunan dari Allah bisa kita dapatkan. Karena tujuan kita hanya satu, yang paling pokok, ingin selamat dari